United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Haleluya, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang di rumah shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Dan mari dengan sukacita kita memuji Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkatimu dan dengan sukacita pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Amin. Yesus terbesar dan termulia. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita, kami mau memuji nama Yesus. Yesus yang terbesar dan termulia. Untuk itu dengan sukacita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Sekali lagi, sama-sama kita mau berkata, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kami berterima kasih kalau kami boleh ada di hari ini. Itu bukan karena kami bisa. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Kerinduan kami saat ini, pagi hari ini, bahkan selalu dalam hidup kami. Kami selalu memerindukan Tuhan. Kami gak bisa sendiri Tuhan. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami berterima kasih kalau kami boleh ada di hari ini lagi untuk memuji-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Semua karena Yesus. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu melalui ibadah kami pagi hari ini. Ibadah meskipun melalui online. Tapi kami bersyukur. Dari hati kami memuji-muji Engkau. Yesus hadir. Dan kami bersyukur waktu Yesus hadir. Segala sesuatu pasti dipulihkan. Terima kasih Bapak. Mari ambil alih. Ambil alih seluruh hidup kami. Ini hidupku. Keluarga rumah tangga kami. Pagi hari ini. Mau memuji-muji hanya nama-Mu. Inilah kerinduan hati kami. Yesus yang selalu manis dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu. Kami mau mengagungkan-Mu, Yesus. Amin, amin, amin.
Yesus.
Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Sekali lagi. Pengorbananmu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Pengorbananmu dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Terus kami dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ada sesuatu yang baru lagi. Yang Bapa akan nyatakan bagi kami. Melalui isi hati Tuhan. Melalui kebenaran firman, melalui hamba-Mu. Berbicaralah bagi kami. Semua kami menikmati kasih-Mu, kebaikan. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang mau terus diberkati kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di minggu kedua pada bulan Juni ini, sebentar juga kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus Kristus. Biarlah sebelum itu kita menundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi, untuk siang hari ini, untuk minggu yang baru di minggu kedua bulan Juni tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur di tengah pandemi COVID yang masih menjadi wabah untuk bangsa kami, bahkan untuk bangsa-bangsa. Kami akan terus Tuhan mengandalkan Engkau, bersandar sepenuhnya pada Engkau. Kami tidak pernah takut bahaya, karena Kristus yang menjadi kekuatan kami, gadamu dan tongkatmu, Tuhan Yesus yang menghibur kami. Kami bersyukur perlindungan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu sepanjang tahun ini. Bahkan waktu-waktu yang lalu, waktu-waktu yang ke depan ini. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga Tuhan setiap kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Dan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami, urapi semua anak-anak-Mu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 3 ayat 13. Perikopnya hikmat yang dari atas. Nah, ini tema khotbah atau firman Tuhan pada minggu ini. Yakobus 3 ayat 13 dengan perikop hikmat yang dari atas. Hikmat Kristus. Ya, wisdom of Christ. Christ wisdom. Demikian firman Tuhan ayat 13. Ya, satu perikop kita akan baca. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapa yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini menjadi dasar hikmat yang dari atas, hikmatnya Tuhan Yesus sendiri. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bukan dari kekerasan, tapi dari kelemah lembutan. Siapa orang yang paling lemah lembut? Ya tentu Tuhan kita Yesus Kristus. Belajarlah kepadaku, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Pikulah kuk yang kupasang, maka bebanku pun ringan. Tuhan Yesus dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks perjanjian lama, orang yang paling lembut hatinya adalah Musa. Padahal Musa sebelumnya menjadi orang yang keras. Dia pernah membunuh orang Mesir.
Orang kalau sampai pernah membunuh orang, berarti orang ini orang yang keras. Tapi kemudian dia bertobat, diproses sama Tuhan, persiapan 40 tahun, kemudian baru masuk ke padang gurun 40 tahun. Jadi 120 tahun totalinya. Ya, Tuhan Yesus bilang, gak ada orang yang selembut hatinya seperti Musa. Ya, nah ini dasar, ini basic yang menjadi fondasi dari hikmat yang dari atas, yaitu lahir dari kelemah lembutan. Itulah orang yang bijak, itulah orang yang berbudi. Kemudian di ayat 14 saya akan melanjutkan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, lu sampai dibilang bukan hanya dari dunia, dari nafsu dunia, tapi juga dari setan-setan. Nah, ini lawan kata hikmat yang dari atas. Dikatakan hikmat yang dari dunia atau dari setan-setan itu pertama apa? Iri hati. Ada perasaan dengki, iri. Ya, mementingkan diri sendiri, selfish, egois. Ya, itu dari dunia, itu dari setan-setan. Ya, kemudian memegahkan diri, sombong. Kemudian berdusta, melawan kebenaran. Ya, dia putar balikin firman, berdusta, bohongnya banyaknya luar biasa. Jadi ada 4 ya kalau yang dari dunia itu. Ya, pertama dia dikatakan mementingkan diri sendiri. Ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri. Jealous, iri. Kalau orang lain berhasil, kita iri. Dengki hatinya. Nggak seneng ngelihat orang berhasil. Susah ngelihat orang berhasil. Benci ngelihat orang berhasil. Seharusnya kita senang kalau ada orang yang lebih maju dari kita, lebih berhasil dari kita. Tidak boleh ada perasaan iri, tidak boleh ada perasaan dengki. Ya. Dan mementingkan diri sendiri. Ya, kepentingan diri kita terus fokusnya sama aku, saya, keluarga saya, keluarga saya. Ya. Makanya Indonesia masih belum keluar ya untuk mengalami transformasi dalam satu proses. Puji Tuhan kita punya satu presiden yang tidak selfish. Ya, tidak memperkaya diri dia sendiri. Ya, udah cukup lah. Dia punya perusahaan juga udah cukup besar. Ya, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi dia tidak mementingkan diri sendiri, dia mementingkan kepentingan bersama. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kemudian tidak berdusta. Atau ya dia tidak berdusta melawan kebenaran. Tapi kalau orang yang suka berdusta, apalagi melawan dengan kebenaran, ya sudah, itu hikmat yang dari dunia, hikmat yang dari setan-setan. Tadi sekali lagi diulangin, hikmat yang dari atas, dasarnya, basicnya, fondasinya adalah kelemah lembutan. Lanjut di ayat 15. Tadi ada iri hati, itu bukan hikmat yang datang dari atas dikatakan, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara bisa lihat di Indonesia, iri hatinya, dengkinya, mementingkan diri sendiri, kelompoknya, ribut terus. Segala macam perbuatan jahat. Coba saudara kita lihat kitab review Indonesia, penyakitnya apa aja? Korupsi yang paling dahsyat ini, bisa menghancurkan satu negara. Kemudian ini udah korupsinya udah berjamaah nih. Kemudian setelah korupsi apa? Narkoba. Waduh, berapa juta? 4 juta, 5 juta. Itu yang kelihatan loh di atas, seperti gunung es itu. Udah korupsi ini udah paling jahat nih. Kemudian narkoba lagi. Kalau kayak sakit nih udah kanker, udah jantung, ya jantung kanker, udah komplikasi.
Kemudian ada apa lagi? Radikalisme, teroris, intoleransi. Yang ngerasa negara ini cukup dengan satu agama saja. Agama yang paling benar di dunia. Enggak ada agama yang paling benar. Ya, agama tidak menyelamatkan. Iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu yang membuat kita diselamatkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ya, silakan agama, silakan mau bilang Kristen sekalipun, kalau dia tidak dilahirkan oleh air dan roh, tidak ada hal-hal yang baik, maka juga sia-sia. Ya, jadi saudara, ada tiga tuh. Mulai dari korupsi, kemudian setelah korupsi apa tadi? Narkoba. Setelah narkoba baru yang ketiga, radikalisme. Dan yang keempat apa lagi? Ya, LGBT ini. LGBT, ya, transgender. Itu bicara tentang kekudusan, seks, morality. Ya, kawin mengawinkan. Jadi udah kayak Sodom dan Gomora. 4 ini udah paling jahat sekali dosa nih. Ya, yang kelihatan nih untuk bangsa ini. Dan itu tugasnya kita, orang percaya, untuk mengalahkan kejahatan dengan hikmat yang dari atas. Minggu lalu kita bicara tentang ketekunan. Ketekunan akan membuahkan hasil yang matang, sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun. Ya, ditambahkan dengan hikmat yang dari atas sekarang. Ya, kemarin kan minggu lalu saya sudah sedikit bahas tentang hikmat yang dari atasnya. Nah, sekarang penjabarannya kita lihat lebih konkret lagi di ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Tadi landasannya, fondasinya dari kelemah lembutan. Kemudian yang pertama, ke atasnya murni. Kalau bicara tentang kemudian, kembali dari sikap hati kita. Hati kita ini murni nggak? Tulus nggak? Ikhlas nggak? Murni itu kayak emas. Kalau udah bicara murni, 99.9 itu logam mulia. Naik lagi bisa emas yang ditempa, lebih lagi itu. Ya, lebih mahal lagi nilainya. Emas dipanasin, makin panas, dari 20 karat bisa jadi 22, 22 bisa jadi 24, 24 menjadi logam mulia. Masih kurang lagi ditempa menjadi emas tempaan. Waduh, ditaruhin apa yang namanya diamond. Ini bicara tentang kemurnian, tentang ketulusan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, itu baru turun tuh hikmat yang dari atas. Kita kalau minta hikmat dari Tuhan, pertama diberikan hati yang murni dulu. Hati yang tulus dulu. Ya, tulus seperti merpati. Hatinya nggak ada ganjalan-ganjalan. Ingat, tidak ada ganjalan. Murni, tulus, polos. Seperti anak yang baru lahir. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian selanjutnya pendamai. Setelah murni, pendamai. Selalu membawa damai, bukan bawa jadi troublemaker. Bukan jadi ribut. Nah, itu bukan hikmat dari atas tadi, karena ada mementingkan diri sendiri, ada egois, ada iri hati, ada dengki, sombong, pasti pecah ribut. Orang sombong sama sombong pasti berantem dia. Tapi kalau orang sombong ketemu orang yang lemah lembut, dikatakan orang yang pendamai, ya, yang orang pendamai ini bisa dengan mudah bisa menerima orang yang sombong ini. Nanti dia akan berubah, si sombong ini, si egois ini, si selfish ini. Ya, dia berubah, tergantung nih. Makanya tingkat kemurniannya kita. Makin murni saudara punya hati dan hikmat yang dari Tuhan itu, saudara akan bisa mengalahkan tadi hikmat yang dari dunia. Ya, dengan kemurnian, ketulusan hati kita, terus mendamaikan, pendamai, membawa damai, karena kita anak-anak Raja Damai. Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa membawa damai? Gereja membawa damai, gereja nggak pecah-pecah terus. Kejadian ini masih Tuhan izinkan karena masih belum sempurna seperti gereja mula-mula. Gereja belum bisa membawa perdamaian sampai ke Yerusalem. Itu nanti tubuh Kristus, gereja, orang-orang percaya. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, peramah. Peramah, murni, pendamai, MP kan itu. Murni, pendamai, peramah, ramah. Ramah tuh apa sih? Orang yang ramah tuh, ya orang yang ramah tuh enak gitu. Kalau ketemu orang juga, dia pasti nyapa duluan kalau orang yang ramah. Tapi kalau orang yang sombong kan disapa aja juga masih kayak patung gitu. Ya, saya ketemu orang kadang-kadang kalau khotbahnya bagus ya, tapi begitu ketemu di Shalomin pun susah banget gitu. Nundukin kepala, senyum aja. Apalagi sekarang kan ketutup semua, pakai masker. Ya, tapi kalau memangnya dia senyum, biarpun pakai masker kelihatan dari kerutnya juga kelihatan, dari matanya juga kelihatan. Ini orang ramah, tidak arogan, tidak jaim, ramah. Ya, nyaman kita juga. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Enggak kepada orang yang harus sudah kenal, kepada semua orang. Itu orang ramah, enggak bisa dibuat-buat, saudara. Nggak mudah loh. Kelihatannya aja. Coba lihat deh orang-orang yang masih arogan, yang masih selfishnya atau egoisnya masih tinggi. Ya, dia kalau ketemu orang, kalau dia nggak disapa, dia nggak akan nyapa duluan. Ini hal yang sepele loh, hal yang paling kecil lah. Ya, kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ya udah saking bosen kali ya ngomong shalom. Kalau ketemu sama hamba Tuhan lagi nggak mau, langsung aja. Hei, gimana? Begitu. Gimana sih? Tuhan Yesus aja dia Tuhan loh. Kalau ketemu sama murid-muridnya selalu bilang, Shalom, damai sejahtera turun atas kamu. Shalom, 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 shalom. Hevenu shalom alaihim. Hevenu shalom alaihim. Ya kan? Kita tuh harus membawa damai. Ramah. Ya, satu murni. Kedua, tadi apa? Pendamai. Ketiga, peramah, MPP, peramah. Kemudian penurut yang keempat, penurut. Nurut itu artinya apa? Orang yang nurut tuh orang yang taat, punya submission, punya pendudukan diri. Kalau dibilangin tuh ya, laksanakan. Ya, seperti seorang prajurit, dia kalau sama komandannya siap, laksanakan. Itu penurut, itu submission. Itu penundukan diri. Nggak ada perbantahan-bantahan. Tapi kalau orang yang sombong, dia selalu ngebantah dulu. Nggak lah beginilah, nggak mau lah begitulah, beginilah. Ya, anak-anak kita juga coba lihat, perhatikan deh. Nggak. Ini masih perlu proses nih. Kan? Berbantah-bantahan. Masih ingat ada dua anak. Yang satu, nggak. Ini bantah dulu nih. Yang kedua, ya. Tapi yang kedua juga nggak jalanin. Yang satu ngebantah, tapi ngejalanin pada akhirnya. Menurut juga, tapi sebaiknya yes, laksanakan. Itu artinya penurut, itu submission. Ya, dikasih tugas, jalankan. Walaupun kadang-kadang bertabrakan waktunya atau apa, itu kan bisa diatur. Semua bisa diatur. Kalau orang yang murni, orang yang pendamai, orang yang ramah, pasti dia juga penurut. Ya, murni satu, pendamai, peramah, penurut. Udah 3P nih, MP3 gitu ya. Itu yang keempat. Lanjut, yang kelima, penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan, yang kelima. Penuh dengan belas kasihan. Nah itu makanya tadi kembali dari lahir ke lemah lembutan. Penuh dengan belas kasihan. Jadi kalau ngeliat orang tuh gampang terenyuh. Wah, ini orang perlu dibantu, perlu ditolong, perlu gimana. Kemarin ada satu hamba Tuhan, sudah cukup senior. Orang itu kirim WA ke saya. Didi tolong bantu saya, keadaan saya begini. Saya bisa langsung bantu. Karena dia bilang apa? Cukup dengan 10.000. Terserah mau kasih 10.000, mau 100.000. Saya buat keluarga. Wah, ini senior, hamba Tuhan yang senior. Tapi buat
saya dalam hati gini, kalau saya hanya bantu dia sekali ini, what next berikutnya? Apakah dia menjadi terus-terusan muter, minta bantu sama orang lain lagi? Seharusnya kan kita tanya, bagaimana solusinya supaya dia bisa keluar dari masalah dia? Bukan sekedar membantu memberi uang itu 10.000 atau 100.000. Atau mungkin saudara bisa bantu 1 juta. Tapi itu kan terus lama-lama akan membuat orang itu jadi malas. Ya? Atau dia masalahnya di mana? Ya, ini kontak dulu ke Pak, maaf, boleh nggak? Karena sekarang banyak penipuan-penipuan, saya pancingnya begini, tolong Bapak bikinin kurikulum vitae Bapak. Ini seperti contohnya seperti ini. Oh, dia buatin, dia udah punya cucu, keadaannya lagi begini, habis rumahnya semua dijualin, nah, dia juga udah nggak ada pelayanan. Ini senior loh, pendeta udah senior, umurnya udah cukup tua, lahir tahun berapa? 51. Ya, gitu. Jadi udah 60 sekian. Gitu. Jadi, waduh, kasihan banget. Kita harus punya belas kasihan. Kita jangan langsung menghakimi orang, nggak boleh, saudara. Jangan menjustifikasi. Ya, nggak ada haknya kita menjustifikasi. Kita harus lihat dulu masalahnya dia apa. Jangan cepat-cepat ketok palu. Berdasarkan saya punya pengalaman, orang seperti ini malas. Oke lah, andai kata dia malas. Lalu bagaimana membuat dia jadi rajin? Itu menjadi satu challenge atau tantangan buat kita. Kalau kita punya belas kasihan. Karena belas kasihan akan menang pada hari penghakiman. Itu orang yang memiliki kasih yang sempurna. Itu hikmat yang dari atas. Sudah menuju tuh, ketemu tuh sama kasih yang sempurna akhirnya. Punya belas kasihan. Bagaimana menolong bangsa ini keluar dari masalah? Kita sendiri punya masalah. Mikir jauh banget, urusin aja masalah kita. Nah, ini orang egois. Ya iyalah, pasti kita pikir dong, gak mungkin kita nggak beresin masalah-masalah kita juga. Tapi saudara dan saya harus punya perspektif Kristus. Ya, pernah ya saya bawakan tentang perspektif Kristus. Saudara bisa lihat itu catatan khotbah itu sekarang kan udah di YouTube semua, itu berseri semua. Satu persatu, asal rajin aja. Ya. Jadi selalu saya tanya sama Roh Kudus, apa yang harus dibawakan? Ini. Nyambungnya ke minggu depan apa? Ini. Sampai bergumul, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 pagi masih belum dapat. Besok pagi tanya lagi sama Tuhan. Masih belum dapat, sampai ntar malam lagi. Ya, nanti Tuhan kasih hikmat yang dari atas. Jadi kalau orang bilang, tunggu saya minta hikmat dari Tuhan. Patokannya ini saudara, Yakobus 3. Ya, saudara pelajarin aja, itu dasar-dasar hikmat yang dari atas. Itu 5 tadi. 1, murni. 2, pendamai, peramah. Ya. 3, keempat, apa? Penuh dengan apa? Belas kasihan. Murni, penurut. Kemudian baru yang kelima, penuh dengan belas kasihan. Dan yang keenam, dan buah-buah yang baik. Apa itu buah-buah yang baik? Sebutkan 3 buah yang baik. Buah pertobatan. Nah, kalau orang dapat hikmat dari atas, dia gampang bertobat. Begitu salah, bertobat. Begitu salah, minta ampun, minta maaf. Ada pendeta udah salah, nggak mau minta maaf lagi. Repot. Itu sombong berarti. Oh, malu dong kalau saya minta maaf, saya ketahuan salahnya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga masih manusia kok. Biarpun kita pendeta, kita hamba Tuhan, ya tetap masih ada bisa buat kesalahan. Kita belajar untuk rendah hati. Itu buah yang baik, yaitu buah pertobatan. Kemudian buah roh. Kemudian satu lagi buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Kalau saudara punya hikmat dari atas, pasti melahirkan jiwa-jiwa juga. Melahirkan pertobatan, melahirkan buah roh, melahirkan pelayanan, buah pelayanan, itu jiwa-jiwa. Selalu berpikir untuk memuridkan orang. Bagaimana memuridkan satu bangsa ini. Itu yang keenam. Yang terakhir, tidak memihak dan tidak munafik. Itu ke-7. Jadi ada 7 kriteria hikmat yang dari atas. Ya, tidak memihak dan tidak munafik. Artinya tidak memihak gini loh. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia Hindu, mau dia dari suku apapun, kita tidak boleh memandang ras, suku dan agama. Ya, kalau dia salah ya bilang salah. Kalau dia benar ya kita bilang benar. Ya, itu tidak memihak dan itu tidak munafik. Di depannya baik, di belakangnya jahat. Nggak bisa, saudara. Kalau iya katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Itu hikmat dari si jahat.
karena bohong, berdosa melawan kebenaran. Kalau saudara 7 kriteria ini, hikmat yang dari Kristus, hikmat yang dari atas, kita minta dari Tuhan. Ini hikmat yang sudah padat ya kalau saya bilang. Salomo juga dapat ya. Tapi Salomo aja masih bisa lolos, dia bisa terakhir nyembah berhala. Ya, akhirnya memang bertobat. 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kembali lagi bagi mereka yang membawa damai. Jadi 7 kriteria hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Kristus ini. Biarlah kita sama-sama berdoa, kita memohon kepada Tuhan Yesus agar kita dipenuhi hikmat yang dari Kristus, hikmat yang dari atas, berdasarkan lahir atau fondasinya dari roh kelemah lembutan dulu. Saya percaya ini terus menambah ya perbendaharaan ya untuk menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita merendahkan diri, kita minta diperiksa sama Roh Kudus. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kita minta ampun dari Tuhan. Biar Tuhan mengingatkan kita. Banyak hal-hal yang mungkin mendukakan Tuhan, bahkan mendukakan sesama. Kita minta ampun dari Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi satu hal yang merubah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami tuntunan kepada kami Tuhan, hikmat yang dari Kristus, hikmat yang dari atas. Kami percaya Engkau terus menambahkan, menumbuhkan kepada kami hal-hal yang positif, hikmat yang dari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat ini Engkau sendiri yang memateraikan setiap firman yang sudah disampaikan, hikmat yang dari atas ini benar-benar kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami berbuah yang baik bagi kerajaan-Mu. Dan sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan yang mengingatkan kami kalau ada kesalahan-kesalahan. Tuhan, kami minta ampun dari perkataan, dari pikiran, dari perbuatan kami. Roh Kudus ingatkan kami. Yang mendukakan Engkau Tuhan, bahkan menyakiti, mendukakan sesama kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami percaya ke depan kami boleh melihat sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, karena Tuhan sudah memberikan, melengkapi kami dengan hikmat yang dari Kristus, hikmat yang dari atas. Sehingga ada satu terobosan dalam setiap kehidupan pribadi, bahkan keluarga, gerejamu, bahkan seluruh gereja-gerejamu yang sedang dipersatukan di akhir zaman ini untuk membawa bangsa Indonesia menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar, maka setiap kami mungkin yang mengalami sakit penyakit, Tuhan basuh dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah dan daging-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Layakan kami Tuhan, sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami, basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Semua anak-anak-Mu, semua kami, semua hamba-hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita angkat untuk roti yang adalah tubuh Kristus sendiri. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di sorga. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami kembali untuk sepanjang minggu ke depan, kami percaya Engkau sedang menyiapkan sesuatu, terobosan demi terobosan bagi anak-anak-Mu. Berkat demi berkat berlimpah-limpah, perlindungan-Mu yang sempurna, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala yang jahat. Diberkatilah gereja-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap, yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, yang terus bersandar kepada hikmat yang dari Kristus, hikmat yang dari atas. Mari Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami rindu menerima berkat yang dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Bapa di sorga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biarlah kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing, kepada keluarga kita masing-masing, ke dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di ondang-ondang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.